Shalom, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Yuk mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai Devotion ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau sudah beri kesempatan kami untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu lebih dalam lagi. Urapi setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, di awal bulan April ini Devotion dengan tema yaitu Jalan Menuju. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan tema Jalan Menuju Keselamatan. Ayatnya di dalam Roma 10 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Di dalam Roma 10 ayat 9, Alkitab mencatat dengan jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dari sini Bapak Ibu kita dapat sesuatu inti dengan jelas. Keselamatan itu satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Bukan salah satunya Bapak Ibu ya, tapi satu-satunya. Karena saat ini Bapak Ibu banyak pengajaran yang menyesatkan. Beberapa hari yang lalu di medsos saya ya, di Messenger ada juga yang tanya Bapak Ibu, ada nggak kira-kira bukti selain di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati dan bangkit? Karena ada yang menurut yang tanya itu, dia katakan begini Bapak Ibu, Yesus itu waktu disalibkan dia digantikan dengan yang lain, yaitu dengan Yudas. Dan juga pada waktu bangkitnya itu juga dikatakan itu bukan bangkit, tapi mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Nah ini Bapak Ibu, pada kesempatan Devotion kali ini saya akan memberikan bukti-bukti ya Bapak Ibu, ini 4 tokoh non-Kristen yang di dalam bukunya mencatat dengan jelas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu ya, ini bukan cuma sekedar di Alkitab dinyatakan, tetapi bahkan di dunia sekuler pun dalam konteks sejarah historinya nama Yesus tercatat. Yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu Flavius Josephus. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Romawi yang mencatat dalam bukunya yang berjudul Antiq of the Jews, yaitu pada tahun 93 sampai 94 Masehi Bapak Ibu ya. Jadi Flavius Josephus ini Bapak Ibu seorang garis keturunan bangsawan, dia terpelajar ya Bapak Ibu ya dalam hal filsafat Yunani dan sejarah. Dan yang menariknya Bapak Ibu, di dalam kutipannya ini Bapak Ibu, di dalam bukunya tadi Bapak Ibu, ada 2 hal Bapak Ibu, 2 hal bagian yang menarik yang mau saya bagikan. Yaitu di dalam bagian yang pertama, yaitu di dalam book 18 chapter 3 paragraf 3. Kutipannya mengenai Yesus Kristus demikian Bapak Ibu, saya bacakan ya. Pada waktu itu muncul seorang bijak, Yesus, jika memang boleh menyebutnya seorang manusia, sebab ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan adalah guru bagi orang-orang yang dengan senang hati menerima kebenaran. Ia menarik banyak orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas tuduhan dari para pemimpin kita telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya, mereka sebelumnya mengasihinya tidak berhenti melakukannya. Sebab ia menampakkan diri kepada mereka hidup kembali pada hari ketiga, sebagaimana para nabi Allah telah bernubuat tentang hal ini dan tentang ribuan hal menakjubkan lainnya mengenai dirinya. Dan sampai hari ini suku bangsa orang Kristen yang dinamainya menurutnya masih tetap ada. Jadi Bapak Ibu, dari kutipan yang tadi Bapak Ibu, nilai historinya begini Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Yesus itu diakui sebagai tokoh sejarah itu nyata Bapak Ibu. Jadi Josephus tidak sedang menulis mitos Bapak Ibu ya, tetapi dia menuliskan dari sudut pandang seorang Yahudi pada abad pertama. Yang berikutnya lagi, Yesus dikenal sebagai guru dan pelaku mujizat. Jadi hal ini konsisten dengan penggambaran di dalam Injil Bapak Ibu. Penyaliban Yesus terjadi di bawah Pontius Pilatus. Jadi hal ini sesuai dengan catatan dalam Injil dan sumber-sumber Romawi seperti Tacitus. Yang berikutnya itu para pengikutnya percaya bahwa ia bangkit pada hari ketiga. Di sini Josephus melaporkan keyakinan para murid
bukan dari sudut pandang iman, tetapi sebagai informasi sejarah. Yang berikutnya itu komunitas Kristen tetap bertahan hingga saat Yosephus menulis sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi, Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Kristen bukan fenomena sesaat, tetapi telah bertahan dan berkembang. Tokoh yang berikutnya yaitu Bapak Ibu Tacitus yang kedua, Bapak Ibu, seorang sejarawan, senator, orator, gubernur di Kekaisaran Romawi. Bukunya yaitu berjudul Annals, yaitu ditulis sekitar tahun 110 sampai 120 Masehi, Bapak Ibu ya. Perhatikan Bapak Ibu, penulisannya itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Trajan atau awal Hadrian, beberapa dekade setelah peristiwa dicatatnya, Bapak Ibu. Yang menarik kutipan dalam bukunya terkenal yaitu Bapak Ibu begini, dikatakan di dalam bukunya, Kristus dari siapa nama itu berasal menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu pejabat kita, Pontius Pilatus. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita bisa lihat Tacitus ini sumber non-Kristen yang paling awal dan terpercaya, mengkonfirmasi bahwa secara sejarawan Yesus benar-benar ada dan Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus, dan bahwa orang Kristen sudah ada di Roma sejak abad pertama, bahkan cukup dikenal untuk dianiaya oleh Kaisar Nero. Tacitus sendiri bukan simpatisan Kristen ya Bapak Ibu ya, sehingga kesaksiannya ini dianggap netral dan independen. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang berikutnya itu tokoh yang ketiga Bapak Ibu, namanya Lucian of Samosata. Ia adalah seorang penulis, filsuf, dan satiris Yunani yang menulis dalam bahasa Yunani kuno. Kenapa dikatakan Lucian of Samosata? Samosata ini sebuah kota di wilayah Syria Bapak Ibu ya, Romawi, kini ada di dekat Turki modern, yaitu wilayah Urfa Bapak Ibu. Karya bukunya ini berjudul yaitu The Death of Peregrine, yaitu ditulis sekitar 160 sampai 170 Masehi Bapak Ibu. Kutipan menarik Bapak Ibu, dia katakan begini Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi dia katakan Lucian ini adalah sumber non-Kristen yang menulis dengan cara mengejek dan mengkritik. Namun justru secara tidak langsung itu menegaskan bahwa keberadaan Yesus Kristus itu mempunyai secara histori itu disalibkan. Juga menegaskan keyakinan kuat orang Kristen awal kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan juga menunjukkan bahwa kekristenan telah menyebar pada abad kedua dan dikenal sebagai gerakan yang berbeda dari gerakan Yahudi. Berikutnya ya Bapak Ibu yang keempat yaitu Marabar Serapion. Marabar Serapion ini yaitu dikatakan seorang filsuf stoik non-Kristen dari wilayah Suria Romawi Bapak Ibu ya. Dia ini hidup dan menulis setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, kemungkinan pada abad ke-1 atau abad awal kedua Masehi. Dan kemungkinan besar bukan seorang Yahudi atau Kristen, tetapi seorang penyembah dewa atau filsuf pagan. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jadi dia ini menulis karyanya itu surat kepada anaknya. Jadi penulisan naskahnya ini sampai saat ini ada Bapak Ibu. Jadi yang saya katakan tadi itu bukan hoax, tapi nyata. Bapak Ibu bisa cek di Google, itu ada semua. Dan suratnya ini yang buat anaknya ini, sekarang manuskrip aslinya itu disimpan di dalam British Museum Bapak Ibu ya. Sekarang menjadi bagian dari British Library. Itu ada dikenal sebagai manuskrip BLADD 14658, ditulis dalam bahasa Syria. Perhatikan Bapak Ibu ya, suratnya ini menarik sekali. Jadi dikatakan di sana Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu, dia katakan ada seorang raja yang bijak datang dari orang Yahudi. Hampir secara universal dipahami sebagai referensi yaitu kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan Mara ini juga menulis Bapak Ibu dari sudut pandang non-Kristen, sehingga ia tidak mengutip Alkitab Bapak Ibu ya, tetapi secara independen mengkonfirmasi keberadaan Yesus dan menyatakan bahwa kematiannya tidak menghentikan pengaruhnya. Dan juga kalimat Bapak Ibu dikatakan di dalam suratnya itu Bapak Ibu ya. Suratnya ini menarik Bapak Ibu ya. Dia dikatakan tidak mati tapi hidup dalam ajarannya. Itu dipandang sebagai referensi halus terhadap kebangkitan atau setidaknya keberlangsungan gerakan pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, melalui devotion kali ini Bapak Ibu, kenapa saya bagikan ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai dasar pondasi yang kuat. Jangan sampai kita terombang-ambing imannya gara-gara seseorang yang ngomong menyesatkan, oh ini bukan Yesus disalib, diganti yang lain, Yesus tidak bangkit. No Bapak Ibu.
Bahkan tadi 4 tokoh non-Kristen sejarawan mencatat bahwa Yesus pernah hidup, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang kedua Bapak Ibu, melalui devotion ini, bagi engkau mungkin yang saat ini sedang menyaksikan devotion, engkau belum percaya, melalui devotion ini, perhatikan, satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya melalui Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu perhatikan, ya, hanya satu-satunya hari nasional itu di dunia diperingati, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit kemana? Ke surga. Pertanyaannya mudah sekali. Adakah tokoh lain yang diperingati? Tidak ada. Cuman Yesus satu-satunya tokoh. Dan tidak akan ada lagi seperti Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah melalui devotion ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan, iman kita semakin yakin berpengharapan penuh di dalam Yesus Kristus. Karena Alkitab mencatat di dalam Yohanes 4 ayat 6 dikatakan dengan jelas Bapak Ibu ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus sendiri katakan. Jadi jalan satu-satunya menuju keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Mari satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat devotion kali ini Tuhan, yang meneguhkan setiap kami Tuhan, bahwa jalan keselamatan hanya melalui Engkau Tuhan. Biarlah hati setiap kami, iman setiap kami makin diteguhkan dan kami terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah berkarya dalam hidup kami, biar Roh Kudus juga yang memampukan kami menjadi pengikut-Mu yang setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. God bless.